Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Welcome to the Punch, menceritakan tentang seorang perampok handal yang memutuskan untuk bersembunyi setelah misi terakhirnya berhasil. Namun suatu hari ketika ia sedang menikmati masa tuanya, ia tiba-tiba mendapat telepon dari anaknya yang memberitahu jika ia sedang dalam bahaya. Merasa harus menyelamatkan nyawa anaknya, perampok ini memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya, yang membuat seorang detektif rahasia bergerak cepat untuk menangkap perampok tersebut. Lantas, apakah detektif tersebut berhasil menangkapnya, atau justru perampok yang berhasil menyelamatkan nyawa anaknya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang detektif bernama Max Lewinsky yang sedang berusaha menghentikan sebuah perampokan. Tak ada agen lain selain dirinya yang berusaha menghentikan perampok tersebut. Sehingga sebuah kelompok perampok yang dipimpin oleh pria bernama Stan Wood berhasil dengan mudahnya menjalankan misi mereka. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung berupaya untuk kabur dengan menggunakan motor. Beruntungnya Max menyadari hal itu. Ia langsung mengikuti kemana mereka pergi, yang ternyata tengah berusaha melewati sebuah lorong. Sebenarnya Max telah diperingati oleh rekannya untuk menahan mereka sejenak, karena bala bantuan akan segera datang. Tetapi Max memiliki rencananya sendiri. Ia berusaha untuk menjebak para perampok itu dengan cara menunggu mereka di dalam lorong. Ketika beberapa motor telah berhasil lewat, Max justru mengincar Stan Wood. Ia menghajarnya menggunakan balok dan langsung menangkapnya. Namun apa yang Max lakukan sangatlah gegabah, karena tanpa sepengetahuan dirinya, Stan Wood memiliki senjata. Ia langsung menembak kaki Max yang membuat ia cedera cukup parah. Lalu Stan Wood pergi begitu saja ketika rekannya menjemputnya. Kemudian scene berganti pada seorang pria muda yang saat itu tengah berada di pesawat. Para awak telah meminta kepada semua penumpang untuk menggunakan seat belt mereka, karena pesawat sebentar lagi akan segera terbang menuju Reykjavik. Alih-alih sabar menunggu pesawat segera landas, pria itu justru panik ketika melihat kembali luka di tubuhnya. Akhirnya pria itu tiba-tiba memaksa keluar dan melompat dari pesawat. Lalu sembari berjalan ia berusaha untuk menelpon seseorang, yang ternyata adalah ayahnya. Ayah dari pria muda itu bernama Stan Wood. Sembari menangis, Stan Wood meminta maaf karena ia telah mengacaukan semuanya. Ia harus kembali ke Gregomar untuk menyelesaikan tugasnya. Mendengar hal tersebut, Stan Wood tentu panik. Ia berusaha menenangkan anaknya yang bernama Ruan Stan Wood. Tetapi Ruan perlahan tak mampu menahan beban tubuhnya dan jatuh pingsan. Karena merasa anaknya dalam bahaya, Stan Wood mulai merencanakan misi untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian scene kembali berganti kepada Max yang baru saja terbangun. Setelah kejadian kakinya tertembak oleh Stan Wood, ia harus menyuntikkan obat setiap paginya di area kaki yang terluka. Lalu tiba-tiba bel rumah Max berbunyi. Ketika Max membuka pintu, rekannya yang bernama Sarah telah siap menjemput Max untuk mengantarnya membawa tahanan mereka yang bernama Warren. Di sepanjang jalan, Warren berusaha membela dirinya. Ia berkata jika petugas yang melihat kejadian penembakan tersebut salah besar. Tetapi Sarah memiliki bukti. Peluru yang Warren tembakan kepada orang tersebut sama persis dengan peluru yang menewaskan seorang anak bernama Otis Black. Namun setibanya mereka di penjara, pimpinan dari mereka berdua memberitahu jika mereka akan segera melepaskan Warren. Karena saksi yang menjadi bukti Warren bersalah memberitahu bahwa ia salah melihat kejadian tersebut, sehingga FBI tak memiliki wewenang untuk menahannya. Di satu sisi, Stan Wood yang telah siap untuk kembali menunjukkan dirinya mengambil sisa-sisa uang yang ia simpan. Kembali ke Max, saat itu ia bersama rekannya yang bernama Juka saling berkomunikasi. Juka memberitahu Max bahwa kemarin malam seorang pria diketahui tertangkap di sebuah bandara. Dan pria itu bernama Ruan Stan Wood. Mendengar nama Stan Wood membuka Max sedikit bernostalgia. Tak lama kemudian mereka semua dikumpulkan oleh pimpinan mereka yang bernama Nathan. Nathan memberitahu bahwa anak dari Jacob Stan Wood kini tengah berada di rumah sakit. Ia sangat yakin Stan Wood akan segera menjenguk anaknya.
Maka dari itu, ia meminta kepada semua agen untuk segera menyiapkan pasukan untuk menjebak dan menangkap Stanwood. Sembari berbincang bersama Sarah, Max memberitahu jika rencana tersebut akan gagal. Tanpa Max sadari, Nathan mendengar hal itu. Ia langsung meminta saran kepada Sarah tentang bagaimana cara mereka menangkap Stanwood. Sarah menjawab bahwa mereka harus menunggu Stanwood bergerak terlebih dahulu. Alih-alih menyetujuinya, Nathan justru menyalahkan kesalahan yang pernah Max lakukan saat ia berusaha menangkap Stanwood. Max tak terima, tetapi ia tak bisa melakukan apa-apa, hingga akhirnya Max memutuskan untuk keluar dari penyergapan tersebut. Pada malam harinya, tim elit telah tiba di Islandia. Mereka hendak menyergap dan menangkap Stanwood, namun mereka tak sadar terkait orang yang sedang mereka hadapi. Stanwood bisa dengan mudahnya kabur dan membunuh tim elit tersebut dengan cara membakar rumahnya. Kemudian, scene berpindah pada Max dan Sarah yang saat itu ditugaskan untuk menjaga Ruan di rumah sakit. Awalnya mereka berdua meminta tugas Otis, tetapi pimpinan mereka justru memilih Nathan untuk misi tersebut. Di satu sisi, rupanya Stanwood telah tiba. Ia bertemu dengan rekannya yang bernama Roy. Melihat kedatangan Stanwood, Roy sangat senang. Mereka berpelukan dan Roy memberitahu kondisi terkait Ruan. Ia menjelaskan jika sebenarnya Ruan dijebak oleh seseorang. Kini, kelompok yang menjebaknya akan segera memberikan hukuman kepada Ruan. Kembali kepada Max dan Sarah yang telah pasrah, di mana mereka akhirnya menunggu di rumah sakit bersama Juka sembari menganalisis berbagai macam kasus. Ketika mereka sedang berbincang, rupanya Stanwood hadir di sana. Namun ia memutuskan untuk pergi ketika melihat Max. Saat Stanwood hendak pergi, seorang pria tiba-tiba mendatanginya untuk bertanya sebuah kamar bernomor 45. Stanwood justru mengarahkan pria tersebut ke kamar Ruan, yang membuat Max serta beberapa petugas langsung menangkapnya. Terkejut dirinya dikepung, pria itu mengaku ia tak mengetahui apa-apa. Ia hanya diarahkan oleh seorang pria berpostur tinggi memakai topi pergi ke kamar ini. Disitulah Max menyadari jika Stanwood berada di sekitar rumah sakit. Max pun langsung berusaha mencari keberadaan Stanwood, tetapi ia kehilangan kendali. Max menangkap orang yang salah, bahkan menodongkan pistol kepadanya. Sarah berusaha menenangkan Max yang masih memiliki dendam kepadanya. Padahal Stanwood telah berhasil kabur setelah Roy menjemputnya. Di perjalanan, Stanwood meminta Roy untuk mengantarnya ke sebuah hotel bernama Gregomar. Mereka pun pergi ke hotel tersebut dan bertanya kamar yang dipesan atas nama Ruan. Sesampainya di kamar, Stanwood langsung memeriksa barang-barang milik Ruan yang masih berada di sana. Ia pun berusaha mencari sesuatu yang pasti Ruan sembunyikan. Dan benar saja, Ruan menyembunyikan sebuah tas. Di tas tersebut terdapat jaket Ruan yang telah bersimbah darah dan sejumlah uang. Melihat uang dalam jumlah banyak, Stanwood meminta Roy untuk menyembunyikannya dan segera pergi dari sini. Di satu sisi, Max dan Sarah yang telah kembali ke rumah sakit tiba-tiba dikejutkan oleh suster yang berlarian ke arah kamar Ruan. Mereka berusaha memeriksa Ruan yang perlahan tak stabil. Setelah dilakukan berbagai upaya, mereka memastikan jika Ruan tewas. Lalu, scene berpindah kepada Roy, yang saat itu baru saja selesai memotong rambutnya. Setelah selesai, ia memberi uang kepada tukang cukur tersebut, sembari memintanya untuk menyebarkan informasi bahwa Ruan Stanwood menginap di Hotel Gregomar. Kemudian, ia pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Sarah, saat itu ia sedang sendirian sembari menatap data pribadi milik Dean Warnes. Ia masih sangat penasaran dan yakin jika Warnes benar-benar bersalah. Akhirnya tanpa pengetahuan Max, Sarah memutuskan untuk mengikuti pergerakan Warnes. Sementara itu, Max justru kembali berusaha mencari jejak Jacob Stanwood. Saat itu, ia berada di sebuah perusahaan kontraktor untuk bertanya terkait keberadaan Jacob Stanwood di sebuah terminal kontainer. Pria keturunan Nigeria itu menjawab jika ia tak tahu apa-apa. Ia hanya menjalankan tugasnya dan tak pernah mau berurusan dengan orang-orang berbahaya. Lalu tiba-tiba Max mendapat telepon dari Juka. Ia memberitahu jika informan mereka terkait keberadaan Stanwood mengatakan hal yang sama, yaitu Ruan Stanwood menginap di Hotel Gregomar. Akhirnya Max dengan cepat segera pergi ke hotel tersebut. Di Hotel Gregomar, tempat Ruan menginap, Stanwood masih berada di sana. Ia berusaha untuk bersembunyi sembari menunggu kesembuhan anaknya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Dua orang pria misterius berusaha mencari sesuatu di kamar tersebut.
Lantas Stanwood langsung melindungi dirinya sendiri. Ia mendengarkan setiap perkataan dua pria tersebut. Namun ternyata mereka menyadari keberadaan Stanwood. Dengan terpaksa, Stanwood melepaskan tembakan. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dua pria misterius itu berusaha untuk kabur setelah Stanwood mengetahui keberadaan mereka. Tetapi Stanwood berhasil membunuh salah satunya, sehingga ia berusaha mengejar pria yang kabur. Max yang telah berada di hotel mendengar aksi kejar-kejaran tersebut. Ia berusaha untuk mengejar Stanwood, namun naas, kakinya kembali mengalami cedera yang membuat ia tak bisa melakukan apapun. Max pun langsung dievakuasi dan harus merelakan Stanwood kembali kabur. Kemudian, scene berpindah kepada Sarah yang berhasil mengejar Wons hingga ke terminal kontainer. Di sana ia berusaha mencari kontainer milik Wons dengan cara mengelabui penjaga. Setelah mengetahui kontainer tersebut, Sarah langsung memasukinya dan berusaha mencari bukti yang bisa menjerat Wons bersalah. Tetapi ia tak menyadari jika Wons berada di belakangnya. Melihat kehadiran Wons, Sarah memberitahu bahwa Max mengetahui dirinya berada di sini. Wons tak peduli. Ia langsung menghajar Sarah dan mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Kemudian, scene berpindah pada Stanwood yang kembali bertemu dengan Roy. Ia bertanya apakah Roy mengetahui seorang bernama Bartnick. Karena kemarin malam, pria itu tiba-tiba menembakinya yang ia yakini Bartnick sangat terlatih. Namun Roy menjawab ia tak tahu. Sementara itu, di kantor polisi mereka baru saja mengumumkan kematian seorang polisi bernama Harvey Cron. Mendengar pengumuman tersebut membuat Max curiga. Ia lalu menghampiri pimpinannya yang bernama Gregor untuk memberitahu hal itu. Max merasa aneh, mengapa dua polisi sedang berada di TKP dan salah satunya kabur setelah rekannya tewas. Hal tersebut juga mulai dirasakan oleh Gregor, hingga akhirnya ia menugaskan Max untuk fokus terhadap Stanwood. Sementara ia akan mengatasi Nathan dan Cron. Informasi kematian polisi tersebut mulai tersebar luas, dan salah satunya terdengar oleh Stanwood. Ia pun langsung menelpon Nathan yang saat itu berada di kantor. Ditelepon oleh Stanwood membuat Nathan panik. Ia memberitahu jika dirinya akan menjelaskan sedetail mungkin apa yang terjadi pada Ruan dan apa yang ia inginkan. Nathan pun mengajak Stanwood bertemu di sebuah klub. Kemudian scene beralih kepada Max yang saat itu berada di hotel Grey Gumar. Ia berusaha membayangkan posisi Stanwood saat dirinya terdesak. Hasilnya, Max berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian uang Stanwood dan yang lain-lainnya. Lalu tanpa Max sadari, Gregor mendatanginya. Ia memberitahu Max jika ia berhasil menyadap ponsel milik Nathan. Gregor mendapat informasi bahwa Nathan melakukan panggilan telepon dengan ponsel hotel Grey Gumar. Ia pun meminta Max untuk memata-matai kemana Nathan akan pergi. Akhirnya malam pun tiba. Stanwood telah berada di sebuah klub yang Nathan janjikan. Sementara di dalam klub rupanya Nathan telah bekerja sama dengan Wons untuk membunuh Stanwood. Tetapi di satu sisi Max pun telah berada di sana. Yang pada awalnya Max ingin membunuh Stanwood. Kini mereka justru harus bekerja sama. Ketika Nathan dan Wons menembaki mereka berdua, Wons pun menyuruh Nathan mengurus Stanwood. Sementara ia akan mengurus Max. Akhirnya pertempuran 1 lawan 1 terjadi. Pertarungan antara Max dengan Wons cukup sengit. Sementara pertarungan antara Nathan dan Stanwood hanya berjalan sebentar. Karena Stanwood berhasil membunuh Nathan dengan menembakinya beberapa kali. Setelah berhasil membunuh Nathan, Stanwood tiba-tiba membantu Max. Ia membawanya pergi kabur menggunakan sebuah van. Di tengah perjalanan, Max menghajar Stanwood untuk melampiaskan dendamnya. Tetapi ia tak bisa melakukan apapun ketika Stanwood membalasnya. Lalu Stanwood menyuruh Max untuk membawanya kepada Ruan. Max pun mengantar Stanwood ke sebuah ruang mayat. Di sana Stanwood kebingungan. Tetapi ketika ia melihat sebuah jasad anaknya, ia benar-benar marah. Stanwood bahkan menyuruh Max keluar sembari menodongkan senjata. Ia mengisi jasad Ruan terlebih dahulu. Kemudian Stanwood berusaha untuk membunuh Max. Namun ia tak melakukannya. Stanwood justru menawan Max.
Ketika mereka hendak pergi dari ruangan mayat, mereka berdua bertemu dengan Juka. Melihat Max berteman dengan musuh, Juka langsung mengeluarkan senjata. Tetapi Max berhasil menghajarnya dan meminta ia untuk segera pergi dari sini. Setelah menghajar Juka, Max tiba-tiba melihat mayat yang Juka bawa. Ia melihat ke arah lengan mayat tersebut yang ciri-cirinya sama persis dengan tangan milik Sarah. Dan benar saja, ketika Max membuka kain penutup tersebut, mayat itu benar-benar Sarah. Kini baik Stanwood maupun Nathan mengalami hal pahit di kehidupannya. Lalu Stanwood membawa Max bertemu dengan Roy. Di sana Stanwood mengirimi Max dan bertanya siapa yang membunuh putranya. Lalu siapa jasad wanita yang ia tangisi. Apakah wanita itu terlibat? Dengan penuh amarah Max bertanya mengapa malam itu Stanwood tak membunuhnya di dalam lorong. Setelah cukup lama memaafkan dirinya, akhirnya Max memberitahu sejujurnya. Pria yang membunuh Ruan bernama Dean Warnes. Ia merupakan seorang mantan prajurit yang bekerja pada Nathan Bartkins, Harvey Cron, dan mungkin saja Thomas Gregan. Kini mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan ini semua. Setelah itu, ia akan menjebloskan Stanwood ke penjara. Akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu. Kemudian, scene berpindah kepada Dean Warnes yang baru saja tiba di rumahnya. Ketika ia membuka pintu, Warnes mendapat kejutan. Max, Stanwood, dan Roy tengah duduk di sofanya bersama nenek dari Warnes. Nenek Warnes memberitahu bahwa ketiga pria yang bersamanya berkata jika mereka teman lama dari Warnes. Ia pun menyuruh Warnes untuk duduk sejenak dan berbicara bersama teman lamanya. Dengan penuh ketegangan, Warnes mengikuti permintaan mereka. Lalu Warnes mulai menjelaskan semua nama korban yang telah ia bunuh. Ruan Stanwood, Otis Black, Sarah Hawkes, Harvey Cron adalah korban yang layak untuk dibunuh demi kepentingan operasi ini. Dan ia hanya ingin mereka bertiga tahu bahwa mereka adalah pengecut yang tak berani menembak kepala dari wanita yang tengah mereka tawan. Kemudian, tiba-tiba Warnes menembak dari balik jaketnya yang membuat Roy terluka. Melihat Warnes memberontak, Max dan Stanwood langsung menembaknya. Mereka berhasil menahan Warnes dan memintanya untuk menyuruh Gregor bertemu di lokasi yang sering mereka gunakan untuk beroperasi, yaitu The Punch. Akhirnya sembari menawan Warnes, mereka pergi ke The Punch untuk menjebak Gregor. Stanwood dan Max benar-benar merencanakan penjebakan itu sebaik mungkin. Ketika mereka melihat keberadaan Gregor, mereka langsung menabrak mobil yang Gregor gunakan dengan menggunakan mobil derek. Alhasil, mereka berhasil menangkap Gregor, begitu pula dengan Warnes. Lalu mereka berdua diminta untuk mengetahui perbuatan mereka selama ini. Apa yang mereka lakukan kepada Ruan Stanwood? Gregor menjawab bahwa Otis Black dan Ruan Stanwood hanyalah boneka. Mereka sengaja menjebak mereka berdua sebagai pembeli, demi melindungi perusahaan Kincaid yang bisa meraup keuntungan maksimal. Sehingga salah satu politisi yang memberi modal kepada mereka bisa terpilih di pemilu. Rupanya ini semua demi kepentingan polisi. Lalu, Gregor yang kesakitan tiba-tiba memberitahu Max dan Stanwood jika mereka kini takkan bisa pergi kemana-mana. Tak lama kemudian, pasukan datang, berusaha untuk memburu mereka berdua dan menyelamatkan Warnes bersama Gregor yang langsung kabur. Karena dalam situasi terdesak, Max dan Stanwood berpencar. Mereka berusaha menangkap Gregor terlebih dahulu. Tetapi ketika Stanwood hendak turun dari kontainer, Warnes tiba-tiba menembaknya. Ia mengatakan jika melakukan ini semua butuh komitmen yang kuat. Namun Warnes tak sadar, Max telah berada di belakangnya. Akhirnya tanpa ragu, Max menembak Warnes hingga tewas. Kemudian mereka berdua langsung mengejar Gregor. Gregor yang terpojokan berusaha membujuk Max. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang membantu Max kembali mendapatkan jabatannya. Dan kini ia meminta Max menangkap Stanwood untuknya. Max tak peduli, ia menembak Gregor hingga tewas lalu menodongkan senjata kepada Stanwood.
Saat sedang menodongkan senjata, Max tiba-tiba teringat kembali bagaimana Stanwood menyelamatkan hidupnya. Sehingga Max memutuskan untuk membiarkan Stanwood pergi ketika perlahan polisi mengepung tempat tersebut dan dirinya. Tamat.